Kalau itu mungkin sekitar berapa ya? 10% kayaknya dari gaji gue. Kalau sekarang sih ya lagi pengennya rumah, mobil, sama naik haji sih. Bagus sih, cuma kayak kalau misalkan dikasih range itu sekitar 60% deh yakinnya. Soalnya kan kita nggak tahu ya ke depan tuh kayak bakal kayak gimana, terus banyak resiko lah, dari resiko yang paling kecil apakah kita dipecat atau bahkan yang paling jeleknya kematian. Menurut saya sih 40% deh ya. Harapannya sih kalau 3 hal itu, pertama yang pasti pengennya merit dulu nih ya, rencana merit, emang sudah ada rencana merit sih. Terus kedua itu rumah, dan ketiga pengen buka usaha nih. Tapi kalau melihat dari gaji saya yang segitu, saya perlu banget nih memang untuk perhitungan yang lebih jelas dan lebih teliti gitu, supaya tetap menyimpan, ada simpanannya lah gitu ya, menabung tapi kredit tapi tetap ada simpanan yang lainnya gitu. Tapi kalau dibilang prioritasnya sih pengen nikah sama rumah dulu deh gitu. Smart Life Plan menarik sih, buat saya pribadi kayaknya akan sangat membantu. Tapi saya kepikiran, misalnya nih saya ambil paketnya nih dalam waktu 5 tahun misalnya, tapi di pertengahan saya pengen ambil paket yang lain. Nah itu gimana tuh? Harapannya sih dapat special price ya, gitu aja sih. Untuk jumlah pengeluaran untuk cicilan ya, itu sebenarnya cukup relatif tiap orang. Nah, kalau saya mengambil perbandingannya seperti ini. Misalnya saya punya gaji 5 juta sebulan dengan uang makan 20.000 per satu hari, kali 3 60.000. Jadi 2,4 satu bulan itu untuk makan. Dan ditambah uang tempat tinggal 1 juta, jadi sisa 3 juta, jumlahnya 3.400.000. Dan ada sisa 1,6 juta. Nah 600 ini adalah sebagai saving saya untuk jaga-jaga. Nah lebih kurang 1 juta ini bisa saya pakai sebagai cicilan saya. Lebih kurang maksimal 20% dari total penghasilan 1 bulan akan bisa saya gunakan untuk cicilan. Karena saya seorang eksekutif atau berkarir di kantoran, mungkin hampir sama-sama rata ya dengan orang-orang lain. Itu yang saya pengen pertama itu dalam waktu dekat ini beli rumah. Jadi kalau misalnya punya rumah, nanti kalaupun kita punya istri, punya anak, mau melahirkan, jadi udah tidak ragu lagi dong gitu. Jadi pertama rumah, kemudian kendaraan nih. Kita butuh kendaraan untuk mana-mana biar nanti bisa jalan sekeluarga. Nah saya punya rencana juga untuk bikin usaha bisnis. Jadi nggak selama berkarir di kantoran, jadi nanti ada rencana buat mengembangin bisnis. Jadi kalau misalnya ditanya apa kebutuhan saya saat ini, lebih yang 3 itu sih. Pertama rumah, yang kedua kendaraan, yang ketiga dana buat usaha. Program Smart Life Plan ini menarik banget ya, saya baru pertama kali dengar. Nah, kalau dari pertimbangan saya pribadi dengan kondisi pendapatan saya yang saat ini sekitar 8-10 juta ini, kemungkinannya saya bisa percaya maksudnya confidence level saya ada di 70% untuk bisa ikut. Kenapa? Karena risiko bagi kita untuk yang mengambil kredit itu lamanya itu takut nanti kalau misalnya nggak bisa nyicil atau bisa bayar. Sehingga kalau misal dalam jangka 10 tahun, kalau misal dipercepat dan kita juga bisa ningkatin, itu sangat bagus dan keyakinan bisa nambah. Tapi kalau misalnya saya punya gaji kurang dari 10%, mungkin saya hanya yakin sekitar 45%. Takutnya nanti saya nggak bisa nyicil, gitu sih. Nah, kalau feedback buat program ini, pertama dari sisi kita mungkin perlu dipertimbangkan oleh si perusahaan, bagaimana nanti kalau seandainya kita tiba-tiba mengalami
hal-hal yang tidak diinginkan, kematian ataupun PHK yang menyebabkan sumber pendapatan kita hilang. Kemudian dari pihak perusahaan, saya pikir perusahaan ini mesti memikirkan resiko ya. Jadi resiko yang paling terburuk kejadian apa dan bagaimana mitigasinya nanti seperti apa. Oke, itu aja.